Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 20650111 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas final Supply Chain Management. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian SCM. SCM adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, serta toko secara efektif. Masuk di strategi SCM. Di sini yang pertama ada visibilitas dan kontrol. Visibilitas maupun kontrol ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan software dan juga perangkat lunak supply chains. Dengan menggunakan sistem ini, kita bisa memberikan informasi terkait operasi bisnis secara real time, di mana data ini sangat berfungsi untuk bisa memberikan kontrol yang lebih baik dan membuat keputusan yang cepat dan akurat. Kemudian yang kedua itu ada membangun hubungan kemitraan. Nah, dengan membangun komunikasi dua arah antara Anda dengan mitra Anda, ini akan berdampak sangat baik pada kemudahan transaksi, meningkatkan performa masing-masing, dan juga minimalkan konflik yang terjadi. Yang ketiga yaitu fokus ke pelanggan. Selain untuk memenuhi permintaan yang bisa datang dari pelanggan, penting juga untuk mengelola dan juga membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik saat dibutuhkan. Yang keempat yaitu perencanaan berdasarkan permintaan. Prinsip dari SCM ini adalah bukan mengelola permintaan, namun juga harus ada penentuan target dan juga strategi supaya perencanaan ini mudah terrealisasi. Yang terakhir yaitu review berkala. Tujuannya yaitu untuk bisa memastikan keduanya tetap relevan antara prosedur dan juga kebijakan yang telah ditetapkan secara berkala. Masuk di perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Ini adalah upaya untuk mengakomodasi aspirasi pelanggan sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. Fase-fase kegiatan dalam perancangan produk baru yaitu yang pertama ada ID generation, kemudian business atau technical assessment, produk konsep, product engineering and design, prototype design, dan manufaktur. Masuk di konfigurasi jaringan SCM. Perancangan jaringan SCM ini merupakan satu kegiatan strategis yang dilakukan pada SCM dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, serta kapasitas produk dan distribusi SCM. Tujuan dari keberadaan jaringan SCM ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tentunya bisa berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Jaringan SCM ini merupakan hasil dari keputusan tentang lokasi, jumlah, dan kapasitas fasilitas produksi dan distribusi. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Peramalan permintaan ini adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Sedangkan untuk pengelolaan permintaan ini adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chains. Mengelola persediaan SCM dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya, yang terdapat barang baku, barang setengah jadi, dan produk jadi. Yang kedua itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu transit inventory, sales stock, dan safety stock, anticipation stock, dan yang ketiga itu berdasarkan sifat ketergantungan. Masuk di manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan ini adalah bagian dari manajemen rantai supply yang secara sistematik dan strategis memperoleh barang dan jasa, mulai dari perencanaan, proses, pelaksanaan, dan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemakai. Masuk di manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen distribusi ini memungkinkan perusahaan menciptakan kecepatan waktu kirim serta efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi.
Distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi ini mengakibatkan pola permintaan yang semakin fluktuatif ke arah hulu supply chain, sedangkan bullwhip atau yaitu meningkatnya fluktuatif atau variabilitas permintaan dari hilir ke hulu suatu supply chain. Masuk di pengukuran kinerja SCM. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan sistem pengukuran sistem kinerja SCM. Di sini ada 4. Kita bisa lihat di sini. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok ini adalah sebuah proses pengelolaan untuk distribusi produk atau jasa dari bahan baku menjadi sebuah produk atau jasa melalui aliran fisik, uang, dan informasi yang melibatkan pemasok, manufaktur, retail, dan konsumen. Yang terakhir, mengelola rantai pasok. Di sini ada beberapa cara mengelola rantai pasok, antara lain yang pertama bekerja dengan orang profesional, yang kedua memiliki rencana cadangan, yang ketiga memanfaatkan perangkat lunak. Sekian, itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai tugas final supply chain management.